Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan sahabatnya sekalian. Bapak, Umi, sidang jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita baca sedikit berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan udhiyah atau kurban yang merupakan amalan yang sangat dirindukan oleh Rasul dan oleh Allah pada Hari Raya Akbar atau Hari Raya Idul Adha. Karena di antara kita yang sudah melaksanakannya dan akan melaksanakannya menambah semangat dan keyakinan, sembari juga untuk menjaga kesempurnaan dalam ibadah tersebut. Pertama-tama yang kita sadari bahawa kurban itu atau udhiyah itu berbeda dengan kanduri-kanduri lain. Berbeda dengan bantuan pemerintah untuk nasi megang. Berbeda dengan beras raskim. Ini adalah ibadah. Maka karena ini adalah ibadah, ada kesempurnaan-kesempurnaan yang bisa kita lakukan sehingga pada sunat menyembelih sendiri dan pada sunat menyaksikan syarat darah korban itu terpencar. Dari segi itu ada orang yang bertanya, togat dengku tadi kurban hinui gempung dengan ide di Arab. Ide Mina lantung tadi. Pertanyaannya, kesempurnaan menyangkut dengan takalan itu ada tanya tangan tetemung kalan ini. Apalagi model kurban orangnya. Anam dah tepu api. Setor bak bayi ngaju mentang dah tu. Punai itu, mudah-mudahan nak. Oleh itu, hoi me. Anak dah tua ceritanya. Fakulu minha wa ta'imul ba'isal fakir. Anjir dah terapkan. Oleh kerana demikian, mari kita lihat bahawa hati igampung jauh lebih bagus, lebih meyakinkan, lebih kita untuk menyempurnakan ketimbang gesi ideh di urang yang si. Jadi wal aslu fiha qabla al ijma' qauluhu ta'ala. Dasar hukum tentang udhiyah ini sebelum ada ijma' para ulama adalah firman Allah yang pertama dalam surat Al-Hajj ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Pada binatang ternak
kami jadikan binatang itu untuk kalian bagian daripada syiar Allah. Kitanya ubak binatangnya lebih di Allah untuk wujud ke syiar hina. Syiar apa? Syiar dengan sebab udhiyah. Yang kedua, surat Al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu. Selanjutnya, wanhar. Berkorbanlah. Kemudian, yang masyhur dalam pendapat mazhab kita, bahawa hukumnya itu adalah sunan muakkad. Sedangkan syiar menyangkut dengan masalah udhiyah ini jelas. Dalam mazhab Malik, rahimallahu ta'ala, berpendapat dan mengatakan bahawa kurban itu adalah wajib. Jadi kan pendapat dia macam dalam pendapat mazhab Malik hukum ji wajib bagi orang yang nak kemampuan, yang nak kesanggupan dan yang nak batas. Kemampuan kesanggupan bukan standar yang getanya tu mikir. Kitanya menyogalau nak tak kebah melihara tu manyamnya nak tangguh belum. Ya. Dan katanya menyogalom na motor yang paling baru jenuhnya kalom. Nya punya pikiran katanya. Kesanggupan dan kesempatan itu harus merujuk juga kepada pandangan-pandangan syarak. Ya. Jadi legenya dalam mazhab Malik. Wa qala Abu Hanifah radhiyallahu an yajibu 'alal muqim bil baladil musir. Wajib atas orang yang menetap di negara orang-orang yang mampu. Dan Yohana Mustauti ni nak tajak tiat menetap mukim tiat. Wajib cikanya. Ya. Semua pendapat baik yang sunat muakkad, yang wajib, hadza allazi yamliku nisaban, orang yang sampai batas nisab. Nah, enna gekeun batas nisab dalam mazhab Syafi'i, tanya katuk nisab untuk guyuti kurban bila na harta yang tak kebah untuk tamu uro raya. Pertama untuk hari nahar. Yang kedua leuro hari tasyrik. Baik itu makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Setelah Edward uronyan tanyuna lebih yum taboh kameng nilai, nyan gekun urunyan katuk nisab. Ka mampu untuk berkurban. Punya dalam mazhab Abu Hanifah, bangunan. Hana tak pu pina, tapi punya tamu utang baru ibi dan kemungkinan tak bayar, pati ji wajib. Ya. Hana lebih untuk uronyan. Ketia megang payah mutang, payah mutang. Dia mutang lah kambing tabok untuk dari kurban. Dan ibi diurut. Dalam perhitungan tak bayar katanya. Itu adalah disebut kita sudah mampu. Ya. Kemudian, apa alasan di mana dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawa berkurban itu adalah sunat muakkad? Ada beberapa dasar. Yang pertama, hadis
Iza ra'aitum hilala zilhijjah wa arada ahadukum ayyudahi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Apabila kamu melihat datangnya bulan Zulhijjah. Sampai dengan kontrol 30 Zulhijjah. 1 Zulhijjah. Karena ketetapan tanggal 1 Zulhijjahnya penduduk roda tu kan. Nyuruhnya ke akhir Zulqa'dah. Wa arada ahadukum ayyudahi. Kamu ada ingin untuk berkorban, falyumsik, maka tahanlah daripada rambutmu dan kuku-kukunya. Baik kau baik kau baik kerut misai, baik upah janggut. Betul sampai katanya hasil. Yang kerja punya rencana pergi terus sebelum tamang Zulhijjah. Yang katanya aku boleh yang aku berurusan. Ya kan? Karena hina nak kata-kata wa arada ahadukum. Itu berarti tidak konkret dan tidak tegas. Nah, ingin untuk berkorban. Maka ada dasar itu berarti tidak bisa dihukum wajib. Namun, dalam pandangan yang lain, ancaman Rasul. Apabila kamu ada kesempatan. Dan kamu tak mahu untuk berkorban. Fala yuqarribanna musallana. Kamu tak usah dekat-dekat kepada tempat salatku. Nabi betul tapi kau hang jejak rumah Nabi. Pak tempat semayang kenyang Nabi. Maksudnya baik tamong dalam Masjid Nabawi. Mula Masjid Nabawi yang bijak punya kita tanggup. Itu sebuah jamaah. Nah, lantas bagaimana dengan kita yang sudah kurban? Mendum. Maka dalam hal ini bahwa setiap tahun harus untuk kita berkurban atas jalan sunat kifayah. Iza arafta hadza falyatadhi sanatan alal kifayah. Iza fa'ala wahidun min ahlil bait ta'adda an kulli haqqis sana. Lau taraka ahlul bait kuriha lahum zalika. Jadi kita pahami daripada beberapa dalil dilikut yang Hanafi baca bahawa untuk diketanya setiap rumah dalam sebuah keluarga hendaklah ketanya tati tabah sebagai sunat kifayah. Bila kata pubut oleh sidra dalam keluarga, dia telah menunaikan untuk tiap-tiap hak daripada sunnah itu. Jikalau ditinggalkan akan perbuatan itu oleh ahli bait, mesti hana kita contohnya tempat kabin mendu. Untuk keluarganya hana tertia kurban. Nyan maka terjadilah kurihalahum zalika mantabah rumah nyan makruh hukumnya. Biraya kurban. Makruh. Karena hana ada kurban dia katanya. Walaupun kalimat tu nyo kegekan sunat kifayah tiap rumah. Nah, baik makruh bagi kita yang mampu. Ya. Kemudian untuk si mayat ini dia. La yajuzu 'anil mayyiti 'alal asah illa ayyusya biha. Tidak sah kurban untuk orang yang sudah meninggal atas pendapat yang kuat. Kecuali ia pernah berwasiat dengan kurban itu.
Wadah segala meninggal ke nak gua sih. Ya, hai menyo memang untuk ikahna kemampuan kasih kerubun kelun tak apa. Kan wati ke ucap pengennya. Menyo nak kemampuan ke tak apa tak ikah uronyo nak belanja ke. Ada anak lelon tu kasih kerubun kelun tak apa. Menyo nak wati lagi nyan truk. Walaupun yang tatinya kon ataganya. Hatta kita nyo. Kan dalam pengertian wati mesti cok hatta. Hatta kita nyo nyan jut. Karena ikannya kalian nitro untuk bun awal. Nah, namun tajuzun niyabahan fima ayyanahu binazrin qabla mauti wallahu alam. Namun boleh menggantikan untuk yang telah meninggal dunia pada sesuatu yang telah ditentukan dengan nazarnya sebelum meninggalnya. Jid gantau. Inan mudah betul. Wadah segala meninggal kagak tentukan binatang toh. Karena hana mesti adanya jid gantau. Binatang lain boleh meninggal kanyan yang kurubun ke kanyan tok dan sampai. Oleh karena demikian, munyo lain terdekah dumpu hana masalah. Hana payah lagi izin bapa. Hana payah nak keinginan po. Ya ibadah. Tak nak muterdekah ke kanyan je. Tak lain ada wakaf ke kanyan. Kon tak wakaf kanyan pahala truk. Tapi kurubun menyohana watit. Gekun kibang Jawa. Oh gaknya mutuah dadat nyan naidin. Jut. Walaupun kan gua sit, nah tak izin tak kurubun kekanya, kag izin, tak pubutlah oleh meninggalkannya nyantruk. Saban dengan wasiat berarti nyantruk kurubun nyantruk. Karena nak izin dari ganyan, walaupun saat ganyan kalau meninggal aja. Ya, walaupun dia meninggal jenuh, mentau je. Kah tak apa. Yang kedua, bahawa fadilah kurubunnya rayu dadat. Maka gekunnya syiar. Syiar yang paling rayu. Sehingga Allah gebi kemuliaannya. Galam tati ka gebi pahala. Galam tati ya. Rencana teman-teman baru tamit-tamit talimo. Karena pahala. Setiap langkah ke ampun tipluh bawah dosa. Dan kita tipluh bawah derajat. Setiap langkah dah berdoa, tajak untuk dia minta binatang. Ya. Wate tak pegah habar, tak tenung, tawar menawar, metuji. Nilainya tasbih. Nilai tasbih. Dan lelam fadilah. Fadilah yang lain. Oleh kerana demikian, ada beberapa syarat. Yang pertama, menyangkut dengan kualitas binatang yang tak kurban. Hanya boleh pada binatang, unta, domba, kambing, dan lembu. Hanya terbatas itu saja. Anjut tia guda. Atau tak dapat rusa, tak kita ikat. Untuk tia ke kurban, kempa kata cik, anjut. Nyan saja. Ya. Ya. Kemudian, kualitas daripada binatang yang tak kurban itu, yang pertama, dia tidak cacat. Sehingga napet bah kriteria binatang hansah ke kurban. Wa arba'un la tajdi'u fi duhaya. Napet bah. Yang pertama, al-ura al-bayin auruha. Yang juling.
Jelas julingnya. Taruh. Tentang uya kedih na matai. Dia apa je. Ingin tak na mata kan? Kedih unun. Nyanya ingin. Ui, ya, orang. Jelas daripada dia itu adalah tidak lurus dalam pandangannya. Yang kedua, wal urja al bai'ur juha. Binatang yang ia itu kurus dan jelas sekali kurusnya. Yang kelihatan sakit, yang jelas dalam keadaan sakit. Ya. Dan yang keempat, ia itu dia yang bunuh yang capit, dan ia itu adalah membuat susah dalam perjalanannya. Namun ada beberapa binatang yang lain yang ada pendapat walaupun tidak ittifaq. Hamzah. Pertama, punyung ji kamu koh dan nampak ji secara urufnya raya. Walaupun temun datat. Yang kedua, iku hanale. Dasar naiku. Tapi punya binatang memang taniku. Kadang ni nak kameng pun kan memang jana anaiku model anaiku. Punya kan naiku hanale. Duduk. Tanduknya patah. Menyahana lungkai. Nama telah memang dasar anak lungkai. Nah. Jadi, taklah al-maqtu'ul uzun au zanbut nyan hantah. Walaupun hinana khilaf. Yang putuh putuh iku hansah dan tak mumadah. Yang bicah tanduk atau patah juga tidak bisa. Kemudian nyu kepada pilih tanya, padu kriteria binatang. Menyekameng dia jaza'ah. Jaza'ah itu adalah seekor kambing yang usianya sudah genap 1 tahun dan masuk tahun kedua. Nyan baru sempurna. Menyembah kebiri yang lebih hebat adalah usia 2 tahun. Kita mau tahun yang ketiga. Kemudian dalam tata cara berkurban, ada beberapa hal yang harus untuk kita jaga. Antaranya binatang yang disembelih, orang yang menyembelih, dan yang ketiga waktu penyembelihan. Yang keempat, bahwa kalau memang onta, lembu, kambing, jelas. Yang pertama, berdasarkan ayat. Yazkuru smallaha ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Maka itu adalah sudah jelas yang dianjur. Maka di luar daripada 3 macam itu, tidak boleh dan tidak sah berkurban. Oleh karena itu, untuk unta dan lembu, boleh untuk 7 orang 1 ekor.
Datang 2 kambing, 1 orang, 1 ekor. Ya. Jadi 1/7 je itu ittifaq para ulama. Maka dalam hal ini 1/7 itu tidak. Mengapa? Tujuan yang paling penting di sini. Agar dengan kemudahan yang Allah berikan dan kelapangan yang Allah berikan, jangan pernah ada sedikit pun dalam hati mengurangi rasa cinta kita kepada Allah. Itu sebenarnya yang diuji kita. Dengan kaya kepada Allah, dengan na ditanya kebi kemudahan dari Allah. Orang je higawi tuntai je itanya ada motor mungkin yang diplung 2 kali lipat daripada unta pelung. Nyan supaya pun mentang yang tak milikinya jangan sampai mengurangi rasa cinta kita kepada Allah. Yang paling berat cobaan untuk cinta kepada Allah gugur ganan wang dengan harta. Makanya pertama-tama yang diuji kepada Nabiullah Ibrahim, beliau orang konglomerat. Dalam sebuah kitab diceritakan bahawa Ibrahim memiliki 1000 ekor domba atau kambing, 300 ekor lembu dan 100 ekor unta. Saat orang-orang bertanya, kata itim binatangnya pada Ibrahim, lu datang. Jawab Ibrahim, itu hanya adalah milik Allah. Kalau memang Allah menghendaki, semua ini akan kuserahkan kepada Allah. Bukan milik saya. Tidak pernah saya terikat dengan itu semuanya. Jangankan itu, anakku yang kusayangi. Kalau Allah minta, aku serahkan untuknya. Maka itulah yang merupakan inti daripada kurban itu. Di saat ajaran kurban itu puncak dari cobaan. Mai tanya, geguji di Allah hanya dengan seekor kambing saja. Tak sayang ke kambing puana. Hanya dengan nilai 2,5 juta atau 3 juta. Ini lagi Allah. Lantas, apa yang diuji pertama dengan anaknya? Yang pertama, Allah minta anaknya itu diasingkan sampai jauhnya dari Mesir ke tempat Zamzam sekarang 1,600 kilometer jauhnya, lebih kurang. 1,1 kilometer, geyu ya me anak ge dengan mak je ge peduk buat tabah tempat di mana tempat itu tidak ada tanaman, tidak ada perumahan, tidak ada orang, tidak ada apa-apa. Itu yang dalam doanya. Ini askantu min dzurriyyatin biwaj. Aku titipkan salah seorang daripada keturunanku di sebuah lembah. Ghaira zizar. Tidak ada zunuk, gak ada taman, gak ada apa-apa. Inda baitikal muharram, itu ada di dekat rumahmu yang dimuliakan. Rabbana, ya Tuhanku. Ya. Liuqimus salah. Supaya mereka itu mau untuk salat. Yang ubina yang kupudu anak lu untuk hina kalahi mandung. Bisa semayang itu. Karena ajaran salat itu semua ada. Karena salat merupakan media komunikasi hamba dengan Allah. Dalam salat tak sebaru sumpah. Hingga Nabi kepegah menyoli monggo tamanu na akhirnya tu buah sungai yang sangat indah. Kira-kira na itu mengdong kotoran batu tubuh. Tak ada ya salat. Begitulah kewajiban salat itu. Tak sebaru komitmen sumpah kita dengan Allah. Yuqim salat. Kalau mereka udah salat,
wajahnya senyum, orangnya baik. Karena nggak ada beban hidupnya. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Nabi ya Allah uru-uru mendung bergalak kawannya. Warzuqhu minas samarat. Nabi rezeki kawan. Atau galak uru katanya rezeki kebida. Itulah doa Nabi Ibrahim. Nah, bayangkan bu, kita diuji oleh Allah di zaman modern ini hanya dengan suruh pindah paling-paling 20 kilo. Pisahkan dengan lingkunganmu. Bawa dia ke pondok. Biar mereka itu ada sekian lama untuk mereka mencoba membentuk dirinya. Mereka jauhkan dirinya dengan segala informasi yang ada di dunia maya. Supaya mereka mempersiapkan hatinya dulu. Supaya tak tergoda. Enak lagi pisah. Bahkan di urut dua go jejak. Nabi beriman 12 tahun nak jajak. Dia kepedua ada lagi Bandung. Itu diuji. Belum cukup dengan demikian. Maka yang puncaknya, yaitu Allah perintahkan setelah lama. Mengapa tak pernah ada sedikit pun rasa syuriga antara si ibu kepada suaminya? Kagak pegang. Kagak berdua dah Allah ini. Oh kagak. Dia terima dengan lapang dada. Yang mula-mula dia tidak bisa jawab juga. Ditanya oleh pacar. Mengapa engkau titipkan kami di sini? Gak bisa dia jawab. Apa Allah yang perintahkan ini? Ya. Kalau Allah aku ridha menerimanya. Yang hingga hana pernah kita nyok kadang-kadang menyudup nan uji hanan te'e talewati. Hanan te'e untuk talewati. Apalagi di kita nyok menyona betul 2 krek, 10 krek hana betul. Mak Ibrahim tidak pernah ditemukan oleh keluarganya bahwa dia itu apa yang dia bicarakan, apa yang dia ucapkan itu semuanya benar karena Allah. Gak ada yang rekayasa. Maka terjadilah kepercayaan yang kuat antara anak, ayah, dan ibu. Itu tahanan rumah tangga yang sangat besar. Kekuatan rumah tangga yang paling besar hari ini. Maka urangnya data menunjukkan bahwa lebih dalam tahun ini, lebih 1,000 keluarga terjadi perceraian untuk Lok Sumawai saja mahkamah kita. Dari 1,000 lebih menurut informasi 700 gugat cerai dari isteri kepada suami. Hanya 2,5% ataupun 30% suami yang menceraikan isteri, 70% isteri gugat cerai kepada suami. Sebabnya apa? Latar belakang semuanya. Karena tak mampu untuk membentuk saling percaya dalam keluarga. Maka akibatnya ada yang merasa tersisa. Akhirnya mereka buat cerai. Ketahanan keluarga orangnya. Tantangan yang paling dahsyat adalah dengan adanya dunia maya. Dengan adanya teknologi. Dengan mudahnya daripada alat komunikasi. Ini persoalan tantangan. Maka sebenarnya diminta kita setiap tahun satu rumah harus ada satu korban untuk mengenang manfaat di balik itu sebagai sebuah keluarga bagi yang kita tanggungjawab sebagai keluarga. Sehingga tidak cepat menyerah apabila ada tantangan dan mau untuk berperbaiki diri. Itu tujuannya yang pertama. Bagi pejabat negara untuk melihat bahwa investasi datang.
apabila adanya kecenderungan hati orang kepada kita. Nah, maka doa Nabi Ibrahim, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihi. Ya. Ya Allah, berikanlah af'idatan minan nas, hati nurani manusia-manusia tunduk kepada mereka, senang mereka ada, memihak kepada mereka. Tahwi ilaihi, cenderung kepada mereka. Kunci kalau mereka sudah memihak kepada anak cucuku, manusia mana saja, farzuquhum minat samarat, berikan mereka itu rezeki yang mudah. Yang kejut orangnya, namun yang khawatir tu orangnya, dengan mudahnya rezeki yang ada di tempat yang mulia itu, kita, jamaah kita, selalu kita harapkan. Baik tanpa getanya hanaruh dalam melaksanakan baik umrah maupun haji itu yang dilakukan bermutama mabrur, baik terjadi salah satu dari 4 indikator yang pernah diingatkan oleh Rasul. Ya, akhir zaman kata Rasul, mereka banyak yang berhaji, orang-orang kaya naik haji. Tujuannya linnuzhah, hanya untuk yang melancong, berhibur diri. Orang-orang kaya jauh haji untuk ganyan tujuan haji adalah rekreasi. Rekreasi Islami. Yang umrah, rekreasi Islami. Jadi bukan ada sesuatu yang dirindukan lillah. Alinnasi lillahi haji. Yang kedua, wa awsatuhum itijarah. Yang pertengahan anak kaya dan anak gantian, yang meniaga. Minta rezeki. Itijarah. Ya. Yang ketiga, wa qura'uhum liriya was-sum'ah. Para ilmuwan intelektual dan kamu yang gure-gure, yang ulu panjang-panjang elemennya, boleh ganti yang ada Jawa ji. Kata Jawa betul. Malay dengan nampu haji bau. Haji lid ria untuk pamer. Semua untuk pegah bagau dong haji nyumpahkan kanam go sudah. Ria was-sum'ah. Fuqara'u lil masalah. Yang gatin-gatin jak untuk dia belakang. Nak nampak belakang nak becuk. Ngam belum dekah ada. Nyen pun macam. Nyen menyapun macam tujuan. Ana mabrurnya ana tu. Ana metau dengan mabrur. Jadi yang bagi orang Jawa haji, dia syahadu manafa'am dah jelas. Ibadah haji tapak kilas daripada renungan sejarah semuanya itu manfaat kepada mereka. Bagi kita tidak berhaji, tujuannya adalah untuk mengambil manfaat dari puncak cobaan yang dialami oleh Nabi Allah. Ini yang harus segar dalam hati itu. Ibrahim, karena kan ada 3 pintu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah wal hailil musawwamah wal harf. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Allah geberi galak, geberi mengikat hati daripada manusia sebagai pintu untuk dorongan nafsu, hubbus syahwat, yaitu pertama keluarga, kedua anak, yang ketiga walhaq. Jadi hubbus syahwat minan nisa wal banin qanatiril muqantarah, fasilitas hidup, makan, minum, punya rumah, punya mobil, punya aset, punya macam-macam. Ini qanatir minaz zahabi wal fiddah, namu, na perak, olehnya na kenderaan, na investasi dan macam-macam. Nah, itulah 3.
Makanya, kalau kita mau lihat bagaimana mengendalikannya, tiga-tiga itu ada dalam ibadah haji. Yang kedua, ibadah hajinya penutup daripada kesempurnaan Islam. Jadi rukun. Apa? Dan ada pada perjalanan hidup Nabi Allah Ibrahim. Dan anak, dengan perumah, dengan harta. Malay. Jadi, dapat kilas daripada perjalanan di puncaknya yang tak masuk akal adalah saat Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya. Mengorbankan anaknya. Lantas Allah gantikan dengan seekor kibas. Dan saat itu Allah mengatakan, "Qad sadaqtar ru'ya." Kau Ibrahim telah membenarkan mimpi. Ya. Kemudian wafadaina bizibhin. Kami tebus dari apa yang kamu lakukan, kebenaran daripada mimpimu itu bizibhin adhim, dengan menyembelih kurban yang sangat besar, yaitu diganti dengan kibas. Inilah yang puncak ajaran yang menjadi syiar Islam yang oleh Rasulullah dijadikan sebagai salah satu daripada syariat Nabi kita Muhammad. Mengapa Zibhin Hadim itu? Maka Zibhin Hadim ini, ibu-ibu, haruslah kita lakukan agar kita dapat Zibhin Hadim. Yang kita lakukan, yang pertama, daging korban itu boleh makan sedikit, boleh hibah sedikit, hadiah, dan sedekah sedikit. Bagi leh. Walaupun anak tapi dia bagi. Bagi yang mendapatkan, yang mempunyai, yang sunat, dan yang mendapatkan sebagai hadiah atau hibah, tidak boleh untuk dijual dan tidak boleh untuk disedekahkan, tapi boleh hadiah pada orang lain lagi. Ya. Yang kaya jeut baju kurban, tapi kan hana milik kurban. Menyahana milik, apapun pada korban itu tidak boleh dijadikan sebagai ladang bisnis. Hantar ke pulau. Yang sah pulau dia kurban. Semua yang ada pada binatang itu hanya orang miskin. Ya kan dia. Ya, padu ketemu 20 kilo. Mau jual semuanya dia sah. Kita yang kaya, yang punya, 100 pulau. Yang kejut, benda tiap pulau teman tanya terkagak. Kan hinan masalah. Ini kita ada 6 orang panitia. Bedah ketanya panitianya, orang panitia duduk biasa je, orang nak belajar. Cak kurban gak ada orang lain mandum. Di tempat dia katanya, hana budaya, buat kulit. Cak kulit pulau, cak pulau. Kesal tajuk kulitnya. Oh, tajuk kawat cemaying hanjut menjadi ongkos kerja dengan apa yang ada pada kurban itu. Kita cakap dia tanya, tak pula dia tanya, kiban tak pula dia tanya. Tanya hana hak tak milik. Gejuk ke tanya. Nyan pulang kerja nak tengku. Ubenanyo kulit je nyan kau sandra ni manduk. Giga kulit ukeu ha ni main-main. Pulang kerja. Gajilah tak main ke di lauru ngauke. Kulit nah awak ablo email nyan. Nyan salah. Kita nyo publo hantar publo. Karena dia katanya, gejuk ke katanya. Mungkin pa mewakili kali gejuk bagi katanya. Ban gejuk kurban bagi katanya. Wakilah bagi katanya. Geyuti dan geyu bagi. Nyan katanya kata terima wakilah baginya. Katanya kedudukan katanya orang berada. Maka kita tidak bisa menjual.
menyatapu belau bata kurban kau. Kan guna bata kurban yang kerja baik makan tajuk je hai mah de kurban yang ada itu ya. Dia jak yang kulit bayar kau kerja lah. Itu juga lebih bayar lagi. Tak boleh. Antah. Dibancit. Menterdekah aku dah kata. Tanya tak hadiah je aku dah kata. Udah kata mau dua dok pukul udah kerja nyopat kulit mewakili dari popo mandum nyulun hadiah keron. Ganyan je milik. Je ke pulau. Tapi hanya peto syarat kujuk ke dona boleh bagi ke kengon anak urutan ke anak urutan ganyan tajuk je ganyan. Mana menyona uranya. Macam 20 bau 5 tadi. Nak 20 bau tadi jo tak apa-apa. Lenyang ke petapat ke pulau ke urang terserah kaya. Mereka besar. Makanya harus orang yang miskin. Tak boleh tajuk kepada ai tajuk je tajuk je yang tajuk kamu wakili dari pohon. Yang kedua, yang lebih gad buat kerubunan adalah tasir kerod. Banyak ada katanya nak seperti tu berarti mewakili daripada salah satu di antara orang yang tujuh. Yang lain menyaksikan, melihat. Mengapa? Karena darah kurban itu sebelum kena dengan tanah lebih duluan Allah sambut dan itu adalah merupakan dari penerimaan Allah daripada perbuatan hamba. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim itu. Ma'amila bani Adama yauman naharan amalan ahabbu ilallah min iraqid-dam. Tidak ada aktivitas yang paling baik yang dilakukan oleh anak Adam pada hari nahar yang Allah sangat rindu selain daripada mencucurkan daging kurban, mencucurkan darah. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Yang kejadian secan baca penuh. Sesungguhnya korban itu akan datang pada hari kiamat. Biquruniha. Lengkap dengan tanduknya. Wa adlafiha. Kulit-kulitnya. Maka mereka tepuk belah kulit kan atas. Itu biar ke lagi meruah. Dia tak peluah. Dia tanya. Lagi meruah dia peluah. Anali kulit. Nah. Udah lain pakai mereka mendung tu orang kan. Ya. Ya, Abdullah wa asy'ariha. Ya. Dengan bulu-bulunya. Inna dam la yaqau min Allah bimakanin. Sesungguh darah kurban itu sudah jatuh di dalam naungan, di dalam jaminan Allah yang Allah tempatkan pada satu tempat. Qabla ayyaqalal ard. Sebelum darah itu tersentuh dengan bumi. Yang kena pelik tu. Yang kena you saksikan. Fatibu biha nafsan. Bahagialah jiwa yang berkorban saat itu. Ya. Jadi mandum-mandum ijab orang akhirat. Demak kiban demak orang akhirat menu. Orang akhirat kan orang dunia. Itu adalah bagian daripada apa itu? Amalan yang mempercepat perjalanan daripada hamba di mahsyar. Cuma kambing itu teruk ke dia? Hadiah dari Allah itu kambing, lembu dan segala macam. Nyan kon lima gejuk tapa-tapa tu keput lima ide. Pahala. Lalu pegang. Menyalam hadi lain. Hari akhirat itu hari yang tidak ada lagi kebutuhan kepada dinar dan dirham. Anak boleh tanah belang ini. Anak boleh lima. Anak boleh toko. Urangnya yang boleh amal baik. Yang anak galak ada amal buruk. Ini bagian amal baik yang istimewa, yang memudahkan. Nanti orang memudahkan. Yang orang ada gejak wajib. Yang dalam wasiat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari
Guyur som atanya lebih berapa. Kata orang di saat tawaf ifadah yang sangat padat. Menyotadang ngabineh dalam Masjid Haram takalan. Han lepas tajak menurut. Memang masuk aja. Allahumma sallah la sahla illa saluka. Jangan Hana yang mudah kecuali engkau ya Allah yang bisa memberi kemudahan jahatnya. Gelah ke doa. Gelah laju tajak mutaput dan mutut. Beri Allah yang kepi lagi nya. Urang akhirat ini orang yang aku buatnya kelengan gelah kejak ke doa. Hana orang gila lidah dia tengok tajak. Akan yang panjang lidah gila lidah kau. Kerana hidungnya panjang tak lidah. Muhu lidah likut. Tengok tajak tengok tarik lidah kau. Hana lampu. Inilah makna fa'ala. Kelebihan itu yang akan Allah berikan. Maka yang pertama mendidik kekiran. Dengan harta yang sedikit itu. Jangan kita pertahankan kekikiran. Tapi tidak boleh mempengaruhi rasa cinta kepada Allah pada hari itu. Maka jaga baik-baik terhadap korban. Yang belum, silakan. Minta kadang-kadang utama. Mudua boleh motor. InsyaAllah masih ada waktu. Ingat, ada Nabi yang boleh. Ya. Atau di sini ada halangan. Ada. Percuma itu keafdaliyahnya. Bukan untuk kekurangan. Boleh. Tapi yang lebih menyentuh hati. Anda kata sahib datang menyaksikan sendiri. Dan itu lebih bagus. Apakah kalau dia enggak saksi mewakili secara langsung? Boleh. Tidak ada kekurangan apapun bagi dia. Dan itu apalagi sudah dia memberikan wakilah kepada seseorang yang ia percaya bahwa dia akan yang diberikan wakilah itu akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Boleh, tak apa-apa. Cuma yang lebih afdal dia kedua baca doa. Allahumma taqabbal minni. Ya. Baca doa. Allahumma haza minka wa ilaika fataqabbal minni ya Allah. Menyok tanya Allah tujuh Allahumma haza minka wa ilaika fataqabbal minna. Minna ka betul dalam dehen kita tanya yang tujuh tanya. Diterima ya Allah dari kamu. Jut nyata malam kamu taqabbal min Ibrahim alaihissalam. Lagi akan diterima ya Allah pembelian daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Baca kata beli. Ya, lebih kurang, mohon maaf. Mari ajak kawan yang masih ada kesempatan. Dah fikir ke tiptun. Walaupun kabeh itu tiptun untuk tabah rumah, itu adalah sunat kifayah. Dalam mazhab kita tetap harus ada satu. Makanya ada kabeh mana nak bopo. Satu rumah, satu untuk satu keluarga. Nabi menyembelih 2 kibas, satu untuk umat, satu untuk diri. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Waktu Isya sudah masuk. Dan saya pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.